Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Alwan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam juga Pak Abdul Hamid Majdi. Bagaimana kabar hari ini, Bapak Alwan? Sehatkah? Alhamdulillah sehat. Kecuali kemarin sedikit pilek. Alhamdulillah sekarang sudah Pak Abdul Hamid. Ya, alhamdulillah. Tetap dijaga kesehatannya, Bapak ya. Kalau bisa Iya, tetap mengkonsumsi vitamin biar badan kita selalu fit dan segar. Biar aktivitas siap, kita tetap berjalan dengan penuh amin. semangat. Ya. Siap Pak Hamid, siap. Jadi begini ya Bapak Alwan, kemarin itu saya mendengar ada beberapa hal yang ingin dibahas terkait kebersihan lingkungan sekolah. Apakah Bapak Alwan bisa menceritakan lebih jelasnya lagi? Ya, betul sekali Pak Hamid. Jadi belakangan ini di sekolah saya ada penurunan kesadaran tentang kebersihan sekolah. Sebenarnya di sekolah saya itulah termasuk salah satu sekolah yang sudah betul-betul menerapkan untuk sistem ketertiban kebersihan sekolah. Nah, untuk yang sekarang ini terutama di halaman sekolah, kalau di dalam kelas ya memang nampak sudah mulai agak ada kotor-kotor sedikit. Nah, yang paling nampak ini di halaman sekolah. Dan saya merasa memang siswa belum cukup sadar untuk menjaga kebersihan. Ya, memang benar sekali Bapak Alwan ya, di sekolah kita ini terutama siswa itu kurangnya rasa sadar terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Jadi memang benar sekali ya Bapak Alwan tadi apa yang disampaikan, itu memang penting sekali ya Bapak Alwan ya. Sebelum kita lanjut ini Bapak Alwan ya, menurut Bapak seberapa besar pengaruh kebersihan ini terhadap suasana belajar di sekolah, di mana kebersihan ini sangat penting sekali dilakukan dalam apa namanya untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Jadi seperti itu. Ya, saya rasa cukup besar, Hamid. Ya, artinya lingkungan yang bersih itu akan membuat siswa itu lebih nyaman dalam proses pembelajaran. Mereka akan jauh lebih fokus. Ya, tetapi kalau dikaitkan dengan kondisi saat sekarang ini memang betul sekolah saya itu malah jadi kurang kondusif. Karena kan mungkin ya kita tahu, saya umpamakan saja, misalkan di lingkungan sekolah kita itu dia kotor dan sampahnya berbau, barangkali sudah akan sangat jelas tingkat kondusif anak belajar itu akan terganggu dengan bau-bau yang tidak sedap lah, karena adanya sampah di lingkungan belajar mereka. Demikian Pak Hamid. Ya, memang benar sekali yang dikatakan oleh Bapak Alwan. Jadi sangat berpengaruh sekali terhadap kondusif belajar kita di kelas. Kalau sampahnya numpuk, maka kita tidak konsen dalam belajar, apalagi anak-anak itu pasti akan gaduh nanti di kelas. Nah, sekarang bisa kita identifikasi ya Bapak ya. Menurut Bapak, apa saja yang menjadi penyebab utama dari masalah kebersihan ini, Bapak? Iya, kalau dilihat yang menjadi sebuah penyebab utama, Pak, yang pertama itu adalah
hilangnya kesadaran murid tentang kebersihan sekolah. Dan yang kedua, tidak adanya jadwal yang terlampir dengan jelas. Kemudian yang ketiga sebagai sarana pendukung, eh, kurangnya tempat pembuangan sampah atau tong sampah yang tersedia di sekolah saya. Baik, itu lumayan jelas Bapak ya. Jadi kurangnya kesadaran siswa tadi disebutkan seperti Bapak. Kemudian mungkin perlu ada jadwal komisaris mungkin Bapak ya, sama ini kita sediakan tong sampah. Jadi seperti itu. Itu sudah cukup jelas dan bagus sekali dari apa yang disampaikan Bapak. Nah, kalau kita bisa memperbaiki masalah ini ya Bapak Alwan, apa dampak positif yang Bapak bayangkan terjadi di sekolah ini nanti ke depannya? Nah, dampak positif yang saya bayangkan adalah, saya yakin suasana belajar itu akan lebih nyaman, Pak Hamid. Dan juga siswa akan lebih termotivasi untuk menjaga kebersihan kalau lingkungannya sudah bersih. Ya, kita umpamakan saja, mereka begitu masuk lingkungannya sudah bersih. Jadi antusiasme untuk menjaga itu ya pasti ada. Karena yang dilihat awal ada sih, dan ya mereka akan berbangga dengan sekolah itu. Mereka akan berbangga dengan kelasnya dan mereka akan justru akan sangat-sangat berbangga sekolah yang begitu nyaman untuk ditempati karena ada faktor kebersihan yang memang nampak jelas di sana, Pak. Jadi luar biasa sekali ya, apa namanya, dampak positif yang Bapak tarakan tadi itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan dampak positif ini bisa ada di sekolah kita ini Bapak ya. Jadi menurut Bapak ya, nanti langkah apa yang bisa kita ambil untuk mulai memperbaiki masalah kebersihan ini Bapak? Ya, mungkin langkah yang paling strategis yaitu tentunya akan saya coba buatkan jadwal komisaris kelas. Ya, jadi misalkan saja di sekolah saya itu ada 6 kelas. Nah, nanti yang apa namanya? Untuk jadwalnya itu harus terlampir dengan jelas dan melibatkan semua kelas, Pak Hamid. Misalkan 6 kelas, jadi kelasnya itu dari kelas 7 itu harus sudah tersedia jadwal komisaris. Kemudian penyediaan tempat sampah yang memadai, Pak. Kita sesuaikan dengan jenis sampah, baik itu yang organik dan anorganik, karena di sana akan kelihatan jelas. Mungkin secara tidak langsung kita juga akan mengajarkan kepada siswa bagaimana cara memilah antara sampah yang tidak bisa diolah dan bisa diolah. Tentunya untuk tempat sampah ini kita akan taruh di lokasi yang paling sering dikotor, yaitu yang pertama di halaman sekolah dan tentunya di kantin. Nah, mungkin juga perlu ada kampanye tentang meningkatkan kesadaran tentang kebersihan sekolah. Nah, kampanye itu bisa kami adakan dalam 1 minggu sekali, yaitu saya akan coba jadwalkan nanti di hari Senin. Kita kerjasama dengan pembina upacara pada hari Senin. Nah, di sanalah kita sisipkan kampanye tentang manfaat dan apa bagaimana cara kita bertanggung jawab untuk pengelolaan sampah demi kebersihan lingkungan sekolah kita. Luar biasa ya ide dari Bapak Alwan tadi, di mana Bapak Alwan akan membuatkan jadwal rutin di semua kelas ya. Yang menarik di sini Bapak yang saya simak itu program Kompas ya. Jadi Bapak bisa memanfaatkan apa namanya sampah yang ada di sekitar sekolah ini untuk dijadikan kompos. Jadi seperti itu Bapak ya, luar biasa sekali. Jadi ini saya berharap kedepannya program ini bisa dilanjutkan dan bisa diterapkan di semua kelas, Bapak. Artinya kita bisa mengelola sampah ini biar
menjadi nilai tersendiri, memiliki nilai ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang apa namanya? Bapak kan sudah punya beberapa langkah yang konkret nih, yang seperti yang sudah disampaikan tadi. Kira-kira dari ide-ide itu, manakah yang Bapak mulai lebih dahulu? Iya, kalau ditanya mulai yang lebih dahulu, saya kira jadwal, Pak. Jadwal yang paling didahulukan. Kemudian ada jadwal kerja bakti di setiap kelas. Supaya apa? Jadi supaya kebersihan menjadi tanggung jawab bersama. Baik itu dari siswanya, kemudian wali kelasnya, dan petugas kebersihan di sekolah. Di sini tanggung jawab bersama itu adanya sebuah kinerja dan kesinambungan. Jika terjadwal, maka secara tidak langsung kita mudah untuk mengatur, Pak. Jadi itu tertera nanti di masing-masing kelas. Jadi kita tidak usah memerintah dua kali. Apabila jadwalnya sudah ada, itu artinya secara tidak langsung kebersihan kelas itu pasti ada. Nah, demikian Pak Ahmed. Ya, bagus sekali ya Bapak Alwan, dari ide-ide yang Bapak Alwan akan lakukan nanti. Langkah yang pertama Bapak lakukan adalah membuat jadwal ya terhadap anak-anak. Jadi sudah benar ya Bapak Alwan, di mana nanti dari jadwal itu maka secara tidak langsung kita akan menemukan kesadaran anak-anak dalam apa namanya, kegiatan kebersihan di sekolah ini. Nah, nanti pada kegiatan pembuatan jadwal itu kan Bapak kira-kira di tahap awal yang Bapak lakukan tadi, ataupun ide-ide yang sudah Bapak utarakan sebelumnya, dari beberapa ide yang saya dengar tadi yang sudah bagus, sangat bagus sekali. Nanti kira-kira siapa saja yang menurut Bapak perlu dilibatkan dalam proses ini agar kegiatan Bapak itu bisa terwujud. Jadi seperti itu, Pak. Iya, kalau masalah dilibatkan, saya pikir Pak ya, yang pertama itu ketua kelas. Jadi di struktur organisasi dalam kelas itu kan ada 4 Pak. Ada ketua kelas, kemudian sekretaris, bendahara, dan ada bagian tertentu di dalamnya. Nah, yang kedua yang akan kita libatkan ya tentunya guru piket. Per 6 hari masuk itu bergantian guru piket 2 orang. Nah, itu sebagai pengontrol. Jadi kita siapkan sebagai pengontrol berjalan atau tidaknya jadwal yang pernah kita buat tadi. Dan tentunya yang ketiga, kita harus bekerja sama dengan tim kebersihan sekolah. Tentunya di sini ada di sekolah staf tetap ada yang bagian kebersihan, kemudian tukang kebun dan tukang taman sekolah, Pak. Seperti itu. Jadi apa namanya, semua warga sekolah ikut terlibat ya Bapak ya. Jadi siswa, kemudian guru piket, penjaga Betul. sekolah, dan Bapak kepala sekolah, dan semuanya ya, semua warga sekolah. Kedengarannya sepertinya rencana Bapak ini sangat luar biasa solid ya. Mudah-mudahan kita semua bisa kompak Bapak ya, dan Ya, saling amin, Pak, amin. ya. Nah, sekiranya kapan Bapak akan mulai menyusun jadwal ini Bapak? Kemudian nanti Bapak bisa mengkomunikasikan ini kepada pihak yang terkait, seperti ke kepala sekolah ataupun rekan-rekan guru yang lain. Jadi seperti itu Bapak. Kapan Bapak akan memulainya untuk menyusun jadwal ini? Ya untuk mulai saya yakin minggu depan sudah bisa ready, artinya bisa mulai Pak langsung. Dan saya akan siapkan jadwal dan berdiskusi dengan guru piket serta ketua kelas dan tim kebersihan lingkungan sekolah. Sebagai acuan, jadi lebih cepat kita mulai lebih baik karena untuk kondusivitas kebersihan kelas itu ya sebagai penentu untuk kekondusifan sistem pembelajaran guru dan siswa di sekolah saya.
Ya, baik, Bapak. Rencana Bapak itu sudah sangat jelas ya. Kalau bisa besok pagi langsung mulai, Bapak ya. Jadi lebih cepat itu lebih bagus. Jangan ditunda-tunda, Pak. Karena pekerjaan yang ditunda itu sangat buruk, terutama kebersihan ini, Pak. Karena kalau kebersihan itu tidak ada namanya ditunda-tunda, langsung kita eksekusi, Bapak, sama-sama. Jadi eh, kita nanti akan coba menggerakkan dengan sama-sama dalam kegiatan kebersihan sekolah ini. Rencana Bapak memang sudah sangat jelas. Nanti sebagai langkah akhir ini, Bapak ya, apa yang akan Bapak lakukan jika nah, ini berarti kalau saya bertanya seperti ini ada permasalahan nanti ya dari Iya, kegiatan Bapak ini. Jika Bapak menemukan kendala saat menjalankan rencana ini, kira-kira Bapak akan melakukan apa? iya Pak. Tentu dalam apa namanya kita melakukan sebuah kegiatan baik itu mudah maupun sulit akan ada kendala. Tetapi strategi saya, jika ada kendala, maka saya akan coba mendiskusikannya lagi dengan guru atau tim kebersihan sekolah. Mungkin juga akan meminta masukan dari siswa. Kenapa? Karena bisa jadi jika ada masukan dari siswa itu biasanya lebih terbuka dia. Sifatnya lebih terbuka, mungkin Pak ini yang kurang, jadi kami lebih suka cara membersihkannya pagi hari, Pak lebih suka pas pulang sekolah dan lain sebagainya. Nah, hal ini akan saya coba lakukan apabila ada kendala seperti yang Bapak pertanyakan tadi. Ya, terima kasih ya Bapak Alwan ya, Bapak Alwan ya. Jadi sudah luar biasa sekali. Jadi jika ada kendala yang dihadapi dalam kegiatan kebersihan ini, Bapak Alwan sudah punya alternatif ya dalam menyelesaikan masalah kebersihan ini. Tentu di mana kegiatan ini kalau tidak didukung atau disupport oleh rekan-rekan guru, kemudian siswa dan kepala sekolah atau semua warga sekolah, tentu kegiatan ini tidak akan bisa berjalan secara maksimal, Bapak ya. Ini saya doakan semoga kegiatan yang Bapak Alwan lakukan ini bisa berjalan dengan lancar dan sekolah kita menjadi bersih, asri, dan selalu warga sekolah kita selalu ceria ya. Itu yang paling penting. Jadi saya akan tunggu ya jadwal Bapak Alwan, jadwal kebersihannya ya. Ini saya akan Ya, tunggu besok pagi dan mudah-mudahan langsung dieksekusi secara cepat ya. Dan apa namanya untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar, jangan kendor ya Pak Alwan. Tetap semangat dan tetap berkomunikasi ya jika ada kendala. Jadi seperti itu ya Bapak Alwan. siap, siap, Pak siap, siap. Ya, terima kasih ya Bapak Abdullah Hamid Majedi. Jadi saya akan mulai dengan jadwal kebersihan dan memastikan apa namanya semuanya akan berjalan dengan lancar dan doa Bapak tadi ya saya kira memang itu sangat membangun saya Pak. Jadi terima kasih juga atas waktunya malam ini. Semoga doa Bapak juga bisa terkabulkan untuk demi kesuksesan sekolah saya. Sekali lagi terima kasih waktunya Pak Abdul Hamid untuk malam ini. Siap, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Abdul Hamid. Ya, jadi Selamat malam. apa namanya ya perlu refleksi nih Pak Abdul Hamid. Ada 4 pertanyaan yang Bapak harus jelaskan. Ya, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi, Pak Abdul Hamid? Ya. Selama percakapan tadi antara coach dan coaching, apa namanya di dalam percakapan itu terdapat metode Tirta yang sudah diterapkan. Jadi seperti
membicarakan tujuan yang dibicarakan, sudah jelas tadi di percakapan Bapak Alwan dan saya pribadi. Kemudian setelah membahas tujuan, barulah kita sama-sama mengidentifikasi permasalahan apa yang terdapat dalam percakapan tersebut. Nah, setelah mengidentifikasi permasalahan yang sudah ada dan sudah ketemu masalahnya, barulah membuat rencana. Jadi di percakapan tadi sudah ada beberapa rencana A, B, C. Nah, ketika rencana A gagal, maka ada beberapa alternatif rencana yang bisa kita lakukan dalam melakukan pemecahan masalah tadi. Nah, setelah rencananya sudah dibuat, maka ada tanggung jawab, keputusan yang bertanggung jawab yang ada di percakapan tadi. Jadi seperti itu, Pak Guru. Ya, baik. Kemudian untuk yang kedua ini, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan di dalam percakapan tadi, Pak? Ya, dalam percakapan tadi, ini adalah percakapan coaching pertama saya, jujur saja, dalam Guru Penggerak ini adalah salah satu percakapan pertama coaching saya, di mana percakapan yang pernah saya lakukan itu bukan sebagai coaching. Saya bertindak bukan sebagai coaching di percakapan-percakapan sebelumnya, akan tetapi saya lebih sering melakukan percakapan sebagai pelatih atau pemateri, di mana saya sering melatih anak-anak dalam kegiatan lomba, terutama lomba LKS. Dan ini pertama kali saya melakukan coaching, dan yang perlu saya perbaiki ya dan saya tambahkan adalah kurangnya latihan. Dan kalau bisa sering-sering saya melakukan latihan coaching, insya Allah saya akan terbiasa, terutama pada coaching ini saya akan menerapkan metode Tirta itu, sehingga percakapan yang dilakukan itu sesuai ya, dan goal dan target kita bisa tercapai. Jadi seperti itu. Sering-sering berlatih itu aja sih, Pak Guru. Baiklah. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, Pak, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau kehadiran penuh saat menjadi coaching, sebelum dan saat melakukan coaching? Tentu dalam kegiatan dalam melakukan kehadiran penuh ya, sebelum dan sesudah menjadi coaching, tentu saya mempersiapkan diri dulu, Bapak. Jadi ketika si coach itu melakukan diskusi dengan coach, itu sebagai coaching harus mendengar sebagai pendengar yang baik. Jadi ada namanya di modul 2.3 itu ada namanya saya lupa itu, mendengar dengan rasa atau apa itu. Jadi sebagai coaching harus menjadi pendengar yang baik, dan ketika bertanya kepada coaching itu harus memiliki pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang diajukan kepada coach. Nah, jadi seperti itu, Bapak. Baik. Untuk pertanyaan terakhir ini, Pak Abdul Hamid, apa yang perlu Bapak lakukan untuk meningkatkannya? Nah, apa yang perlu saya lakukan untuk meningkatkannya? Tentu dengan belajar secara terus-menerus dan berlatih. Ketika ada masalah, maka ketika ada permasalahan yang dihadapi, maka saya langsung mengeksekusinya, maka saya mendapat pengalaman baru
dalam melakukan coaching ini. Jadi yang perlu saya lakukan adalah belajar dan terus belajar seiring pengalaman nanti akan berjalan, dan itu saja sih Bapak. Untuk mengembangkan diri ya dengan cara belajar. Baik, pamit kayaknya sudah habis nih kayaknya. Jadi Ya. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.